Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Astriana. Saya dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi video pembelajaran, yakni materi yang saya ambil adalah masa Renaissance. Masa Renaissance merupakan sebuah revolusi jiwa yang membangkitkan Eropa dari tidur panjang pada abad pertengahan. Dengan semangat humanisme yang membara, era ini melahirkan karya seni dan berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa, membebaskan manusia dari belenggu dogma dan membuka jalan bagi kemajuan besar. Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael menjadi ikon kebangkitan kreativitas yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang berpikir, merasa, dan berkreasi. Era Renaissance adalah bukti bahwa manusia memiliki potensi tak terbatas untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui pengetahuan, kreativitas, dan semangat yang tak terkalahkan. Renaissance merupakan zaman yang mendorong kebangkitan peradaban Eropa, yang pada awalnya bangsa Eropa mengalami masa kegelapan atau bisa disebut dengan Dark Age, yang mulai terjadi pada abad ke-5 Masehi. Fase ini juga bisa disebut fase stagnan kebudayaan yang mana perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibatasi oleh gereja. Nah, kemudian pada abad ke-14 sampai abad ke-16 berdiri Renaissance atau yang secara harfiah bisa disebut dengan terlahir kembali. Para pemikir dan seniman Eropa kembali membuka dan melihat ide-ide lama yang bahkan oleh bangsa Yunani dan Romawi dalam bentuk pemikiran, bangunan, karya seni, dan lain sebagainya. Gerakan Renaissance ini pertama kali lahir di Italia pada abad ke-14 dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan sangat banyak memengaruhi pola pikir dunia. Zaman ini memunculkan seniman dengan karya yang fenomenal seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya, Raffaello yang membuat ilustrasi para pemikir Yunani dalam School of Athens, Donatello dengan patung David, dan Michelangelo dengan lukisan yang menghiasi atap kapal sistem tripartit. Nah, selain seni, masa Renaissance juga membawa perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mulai menggunakan pengamatan, eksperimen, dan logikanya dalam mencari kebenaran. Mereka tidak hanya mencari atau menerima pendapat begitu saja, tetapi mereka berani menguji dan mempertanyakan bagaimana kebenaran itu terjadi. Nah, ini ada beberapa perkembangan penting pada masa Renaissance. Yang pertama, kemajuan dalam ilmu astronomi. Pada masa Renaissance, pandangan alam semesta berubah besar-besaran. Tokoh seperti Copernicus, Galileo Galilei, dan Kepler menggunakan teori heliosentris atau bisa disebut matahari sebagai pusat tata surya, yang menggantikan pandangan lama geosentris, mendorong cara berpikir ilmiah yang berbasis observasi dan eksperimen. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu anatomi dan kedokteran. Ilmuwan seperti Andrea Vesalius melakukan pembedahan tubuh manusia secara langsung hingga pemahaman tentang anatomi menjadi lebih akurat. Ilmu kedokteran mulai meninggalkan mitos dan tradisi lama, beralih ke metode ilmiah dan empiris. Nah, kemudian yang ketiga, peletakan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Renaissance menekankan rasionalitas, observasi, dan eksperimen yang kemudian menjadi dasar metode ilmiah modern. Perkembangan ini berpengaruh pada berbagai bidang ilmu seperti fisika, geologi, kimia, dan teknologi. Kalian mau tahu kenapa manusia modern bisa berpikir bebas hari ini? Semuanya berawal dari satu masa yang dinamakan Renaissance tadi. Bayangin aja, ratusan tahun lalu manusia cuma disuruh percaya dan gak boleh nanya, gak boleh berpikir sendiri. Tapi di masa Renaissance, orang mulai bertanya kenapa dunia ini seperti ini. Dari sinilah lahir pemikir besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Erasmus. Mereka bukan sekedar hanya seniman, tapi juga pemberontak pemikiran yang dimana mereka membuka jalan buat filsafat modern. Atau di masa Yunani kuno, orang belajar soal logika dan etika. Di masa Renaissance, manusia mulai sadar, aku bisa berpikir bebas dan dunia bisa aku pahami lewat akal. Dan itulah fondasi semua filsafat modern dari Descartes sampai Nietzsche, semua berawal dari kebangkitan berpikir di masa Renaissance.
Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kata perbuatannya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.